Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah subuh Masjid Al-Munawwarah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita masih dilunakkan hatinya karena begitu gampang untuk pergi ke masjid. Itu nikmat paling besar itu, Pak. Gampang dia. Karena ciri-ciri orang yang dekat dengan Allah itu dia gampang, dipanggil ibadah itu gampang. Dan kita alhamdulillah. Untuk pagi ini kita teruskan sajalah Bapak Ibu ya. Dulu pernah saya janji satu hadis yang tidak sampai selesai, tentang bagaimana kita merasakan manisnya iman. Dulu pernah saya sampaikan, entah sebulan yang lalu tak apa. Jadi nanti yang kemarin nggak datang, ya nanti tanya dengan Pak Kadus, supaya kita ini merasakan iman itu begitu nikmat, bahkan lebih nikmat dari yang lainnya. Yang pertama kemarin sudah saya bahas, salatum man kunna wajada halawatal iman ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, kita ini harus berusaha mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lainnya. Berusaha betul Pak, karena ini tidak gampang. Mencintai yang satu yang abstrak itu payah. Mencintai mobil itu gampang, karena nampak manfaatnya pada hari itu juga. Mencintai istri itu gampang, karena nampak bisa dipakai pada waktu itu juga. Tapi mencintai Allah itu payah Pak. Apalagi kita tidak bisa merasakan hadirnya Allah itu payah. Apa sih? Makan nggak makan sama ajanya, sholat nggak sholat sama ajanya, itu payah itu Pak. Makanya harus berusaha sehingga memang Allah itu merasa hadir dalam kehidupan kita. Itu bahas kemarin. Yang kedua, bagaimana kita nanti bisa merasakan manisnya iman? Wa hayyibal mar'u la yuhibbu illallah. Kita harus berusaha mencintai orang atau tidak mencintai itu karena Allah. Bapak Ibu, kita ini hidup dengan orang. Kita jadi kayak gini juga karena orang. Karena saudara. Coba saya tanya, di sini siapa yang asli orang Dayun? Gak ada kan? Bisa Iqmal. Sini kan bukan karena orang Dayun kan? Kenapa sampai ke sini? Karena ada orang pertama di sini. Ada saudara, iya kan? Abang dari Medan, Bang. Kenapa ke sini, Bang? Kan ada yang ngajak kan? Ada gak tiba-tiba datang tuh duduk di Dayun? Ada. Ngapain? Kan karena pertama sudah ada orang di sini dan ada saudara. Kang Heri, orang Makassar sepotong, jauh kan? Kenapa datang ke sini? Ada datang tiba-tiba sepotong, neng ondah tuh langsung duduk di Dayun gitu. Ada? Kan nggak ada. Karena sebelumnya sudah ada yang ngajak ke sini. Ada orang. Saya ke sini ngapain? Ke Dayun. Dulu dari saya Bengkalis kan datang ke sini. Nggak tiba-tiba datang Pak. Sebelum ke Dayun sudah ada saudara saya, kawan saya ngajak, ayolah ke Dayun, ayalah ke Dayun. Sana masih banyak tanah kosong. Kan begitu kan? Bapak Ibu, jadi kita jadi kayak gini nih, ini karena orang, karena saudara. Makanya yang harus kita timbulkan dalam kehidupan sama orang itu adalah rasa cinta itu. Cinta. Kalau sudah cinta itu insya Allah kita akan menyatu Pak. Menyatu. Tapi kalau sudah tidak cinta, itu yang bikin cerai-berai itu.
Cinta yang paling nikmat itu adalah kita mencintai karena Allah. Itu yang paling enak. Karena kalau kita mencintai itu bukan karena Allah, itu tidak akan lama. Mencintai istri karena kecantikannya, itu udah gak cantik lagi. Kena 20 tahun, dah kayaknya dulu cantik, kok sekarang jadi gembrot kayak gini, kan gitu kan. Selalu dulu cantik. Istrinya bilang gitu juga, kayaknya dulu bang waktu pertama ganteng abang ini, sekarang kok perut mulai buncit. Gitu kan. Tapi kalau kita sudah mencintai karena Allah, Pak, kita mencintai seseorang itu karena dia adalah makhluk Allah, itu enak, Pak. Kita mencintai sesuatu itu karena dia makhluk Allah. Sampai-sampai nanti, Pak, orang-orang yang mencintai karena Allah itu, dia sampai lintas batas, Pak. Lintas batas itu bukan karena agama lagi, bukan karena suku lagi, bukan karena ras lagi, bukan, karena dia makhluk Allah. Sehingga sifat Allah, sifat yang namanya sifat Ar-Rahman, Allah itu punya sifat dua, yaitu tiap mulai kita akan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu dahulu sifatnya itu sifat Rahman. Apa sifat Rahman itu, Pak? Sifat Rahman itu sifat Allah yang diberikan kepada semua makhluk. Tidak pandang agama, Pak. Tidak pandang suku. Semuanya yang Allah ciptakan dikasih sifat Rahmannya. Makanya orang kafir makan kan? Makan, Bu? Makan kan? Orang kafir makan nggak? Makan. Siapa yang ngasih makan? Allah. Padahal nggak kenal Allah. Bahkan lebih kaya, iya toh? Daripada yang sholat kayak gini kan, banyak yang miskin kan? Iya kan? Itu rahmat. Burung makan kan? Hewan-hewan yang tidak kenal Allah makan kan? Kenapa sebab rahmat? Yang kenal dengan Allah, tidak kenal Allah hampir-hampir sama kan? Di sini kan, di dunia ini kan? Karena yang baru sifatnya rahmannya Allah, sama aja, Pak. Jadi orang-orang yang mempunyai sifat Rahman, dia tidak melihat itu siapa, tapi ini adalah makhluk Allah. Bahkan dengan orang kafir pun dia, selagi dia tidak memusuhi agama, Pak, maka dia akan cinta pada orang itu. Karena apa? Karena dia adalah makhluk Allah. Soal hati lembut, Pak, kayak gitu. Nabi Ibrahim dulu, Pak, itu hidupnya pernah keras juga, keras. Ditanya oleh Allah, Ibrahim, nih ada makhlukku ini, manusia, ini kafir ini, nggak kenal dengan saya. Menurut kamu diapain enaknya? Bunuh saja Allah, bunuh. Nggak guna, hidup dikasih hidup, dikasih makan, tapi enggak kenal Allah, bunuh saja. Dibunuh dengan Nabi Ibrahim, dengan Allah, karena pembitaan Nabi Ibrahim. Tapi suatu saat langsung turun ayat supaya Nabi Ibrahim itu menyembelih anaknya. Satu riwayat kayak gitu, kan banyak satu riwayat itu adalah gara-gara itu Nabi Ibrahim itu disuruh berkurban ke anaknya. Tiba-tiba Ibrahim kurban, saya kasih iman alaman, wahyukan kamu supaya kamu menyembelih anak lewat mimpi. Nabi Ibrahim komplain, Pak, Allah, kok anak saya disuruh sembelih? Ini kan anak kesayangan saya. Lah, dulu kamu waktu saya tanya, Ibrahim, ini ada makhlukku yang tidak nyembah aku, kamu perempat supaya disembelih saja kan, dibunuh saja kan? Ini pas saya minta, kok kamu tidak boleh, tidak mau? Katanya ini adalah anak yang paling sayang. Kamu kira saya ini nggak sayang sama orang-orang kafir itu? Saya menghidupkan, saya ngasih makan, kamu enak aja usul pakai sembelih, pakai bunuh. Sejak itu Nabi Ibrahim lembut, Pak. Sejak itu, iya ya. Rupanya kadang kita ini, Pak, cinta dan sejak itu karena ada kebutuhan kita, Pak.
Tapi manusia itu lembut dia. Rupanya Allah itu juga sayang dengan orang-orang, dengan orang yang tidak nyembah Allah itu, Pak. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itulah hebatnya cinta, Pak. Kalau kita sudah cinta, insya Allah nanti akan menyatu, Pak. Makanya kalau kita itu sudah tidak cinta, Pak, jauh. Punya anak, Pak. Saya itu punya santri sampai sekarang. Itu hobinya tengkar aja, Bang. Pokoknya kalau sudah bermasalah dengan kawan, tumbuk, terajang, tumbuk, terajang. Malam tadi baru saya selesaikan juga itu, nerajang kawannya. Kawannya sudah 2. Satu yang pasti yang sudah berhenti gara-gara dia, karena ditumbuk dia. Ini malam tadi hampir saja keluar gara-gara ditumbuk dia. Saya kumpulkan dengan anaknya itu kan. Kenapa nak, kamu kok main tumbuk-tumbuk saja? Rupanya gini, Pak. Di keluarga, bapaknya itu mendidiknya bukan rasa kasih sayang, Pak. Dia itu sering kena hajar dengan bapaknya. Dia itu di rumah asal salah dikit, pang, tempeling bapaknya. Kan? Tengkar dikit dengan adiknya, pang, tempeling. Jadi di rumah tuh anak tuh udah sering kena hajar, Pak. Jadi seakan-akan dia melekat dalam benaknya itu. Itulah cara mendidik itu. Sehingga dengan kawannya kayak gitu. Selisih dikit sepak, selisih dikit tumbuk, selisih dikit tinju, begitu kan? Gara-gara kunci lemari aja terajang kawannya. Kenapa? Karena kebawa dari rumah. Karena orang tuanya mendidik tidak dengan rasa cinta. Bertengkar sama adiknya kan biasa itu, Pak. Biasa aja anak bertengkar itu. Yang tidak biasa itu bertengkar sama tetangga. Dengan adik berat itu biasa itu. Dia langsung wah, tempeling. Kenapa? Karena tidak dengan rasa cinta. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Penekannya adalah kita minta satu, Pak, hanya karena dia adalah makhluk Allah. Itu yang kedua, supaya kita ini rasa iman tuh manis. Yang ketiga, terakhir nih, bagaimana supaya kita ini merasakan manisnya iman? Wa ayyakraha ayyauda ilal kufri kama yaktubu ayyukadzafa finnar. Kita ini benci, Pak, untuk kembali kepada kekafiran. Ini jauh, Pak. Kita ini jauh. Kita ini untuk kembali kafir tuh enggak kan? Hebatnya orang Islam itu meskipun imannya kayak apa hancurnya. Sholat nggak mau, ngaji nggak bisa, ke masjid nggak pernah, ya kan, majelis taklim nggak pernah. Cuma kalau keluar dari Islam nggak kok, nggak itu, pasti nggak itu, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah kemana-mana, taslim nggak pernah. Coba ada orang yang menghina Islam, marah dia nggak? Pasti marah. Kamu jangan hina-hina Islam. Meskipun saya nggak sholat, tapi Islam itu kan. Pasti kayak itu. Itu hebatnya orang Islam tuh, Pak. Enggak lah. Kita untuk kembali kafiran tuh enggak. Orang mukmin tuh jarang kayak gitu tuh. Meskipun ada satu-satu. Justru yang kita khawatirkan itu adalah, Pak, kafir itu rupanya ada 3. Dan ini disebutkan dalam kitab itu ada itu di Pondok Diajari itu. Kitab Matan Sulam Taufik. Itu ada. Yang pertama, yang kita khawatirkan itu, Pak, kafir iktikad, keyakinan. Kita ini sudah iman dengan Allah, sudah iman dengan Allah, tapi kadang keyakinan kita meragukan adanya Allah. Dan kadang ragu ini, Pak, kita tidak sadar. Contohnya putus asa. Sadar gak kira-kira? Putus asa itu kan menyebabkan orang kafir, Pak. Putus asa. Kenapa? Karena dengan putus asa seakan-akan dia tidak percaya dengan Allah, Pak. Saya ini kok ya kayaknya jahat betul lah. Kalau saya tobat nih apa yang diterima oleh Allah lah. Itu kan sudah ragu dengan sifat ghafurnya Allah. Iya kan? Itu yang berbahaya, etikatnya itu. Itu yang paling bahaya, Pak, yang kita bisa melekat dalam hati orang sebenarnya sudah iman. Yang kedua, ada namanya kafir qauli, ucapan, Pak.
Ucapan ini kadang-kadang kita ini tidak sadar, Pak, menyebut orang yang sudah beriman itu dengan sebutan kafir. Itu nggak boleh, Pak. Orang yang sudah beriman kepada Allah itu tidak boleh kita sebut dengan kafir. Makanya nggak boleh kita manggil kafir. Padahal dia beriman, Pak. Itu nggak boleh. Kalau kita menyebut kafir, itu kembali ke kita, bahwa kita yang dikafirkan oleh Allah. Allah itu sayang, Pak. Allah itu sayang kalau ada hambanya yang tiap hari nyembah dia, tapi kita kafir-kafirkan. Contoh beginilah, Ustaz Iqmal punya anak kan, tiap hari dirawat, dididik, dikasih makan. Tiba-tiba ada tetangga ngomong, kamu ini bukan anaknya Ustaz Iqmal, kamu anak nemu. Siapa yang marah kira-kira? Ustaz Iqmal kan? Enak aja anak nemu. Saya kok, istri saya yang melahirkan, yang didik, yang kasih makan. Tiba-tiba kamu bilang anak nemu. Siapa yang marah? Ustaz Iqmal. Allah itu juga kayak gitu, Pak. Orang tiap hari nyembah, hatinya dengan Allah terus, tiap waktu ketemu kan dalam ibadah. Dia bilang, kafir. Siapa yang marah? Allah. Makanya kalau kita jengkel sama kantuk, jangan sampai sebut nama itu. Lainlah, sebutlah. Nggak jelas kan bisa. Kan bisa. Gak usah sebut kafir. Kadang kita ini gampang sekali mengkafir-kafirkan orang itu. Orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah itu, kayak apapun hatinya kita mengakui dia itu mukmin itu. Enggak boleh sebut lagi kafir. Karena dia sudah Islam. Meskipun Islamnya Islam, KTP terserah dia lah. Orang yang sering mengkafir-kafirkan itu, Pak, itu hanya orang Khawarij. Tahu orang Khawarij? Sampai Ali itu meninggal. Itu gara-gara itu kan. Karena menganggap orang lain itu kafir. Ali, kenal Ali? Ayah Ali itu kan meninggal gara-gara dibunuh. Dulu targetnya 4 yang bunuh tuh, Pak. Semua orang-orang soleh. Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Hasan al-Asy'ari, satu lagi Amr bin As. Itu targetnya yang dibunuh itu. Siapa yang bunuh? Para Khawarij. Kebetulan yang 3 ini pinter, Pak. Amr bin As nggak meninggal, nggak ketemu dia. Muawiyah bin Sufyan nggak ketemu. Kebetulan yang ketemu itu Ali bin Abi Thalib tengah sholat subuh. Yang bunuh siapa? Orang Islam, Pak. Orang Islam siapa? Orang Islam yang mengkafirkan orang Islam. Makanya kita bayang, kalau kita menyebut orang Islam kafir, maka kita sendiri yang hati-hati. Itu yang kadang kita tidak terasa. Kafir untuk kita keluar Islam, enggak lah. Yang terakhir, kafir itu ada nanti, ada kafir arkan, ya kan? Dia percaya dengan ayat-ayat Allah. Orang tidak sholat itu biasa, Bang. Biasa, yakinlah. Kira-kira banyak mana orang Islam sholat dengan yang tidak sholat? Orang tidak sholat itu biasa. Tapi kalau dia tidak sholat dan dia karena malas, itu masih Islam. Tapi kalau dia tidak sholat dan dia meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, itu yang bikin dia kafir itu. Dia bilang ini tidak sholat, kafir. Jangan. Dia tidak sholat dan dia tidak meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, itu baru. Tidak puasa. Orang ini jualan banyak. Puasa, saya sambil belanja untuk cari buka. Yang jualan buka itu enggak puasa, itu banyak. Karena saya agak malas juga. Kita beli takjilan, dia sambil rokok. Itu Islam, Pak? Iya, Islam. Orang Islam tidak puasa itu biasa. Tapi kalau dia hanya malas, paling dia munafik gitu. Tapi kalau dia meyakini, puasa kan tidak wajib, itu yang kafir gitu. Ya, Bu. Makanya dulu Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah pertama, kan dia pernah diperangi orang Islam. Siapa yang diperangi? Orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Disitu disebut dengan perang Riddah, ya saja. Perang Riddah. Kenapa diperangi Abu Bakar, Pak? Karena nggak bayar zakat. Nggak bayar zakat diperangi. Bukan gara-gara itu. Orang yang diperangi itu ketika Umar, ketika Rasul sudah wafat itu, dia langsung bilang,
Kan zakat itu ketika Rasul masih hidup. Ketika Rasul sudah meninggal kan tidak wajib lagi. Yang diperangi itu Pak, bukan gara-gara gak mau bayar zakatnya itu. Gara-gara dia meyakini bahwa zakat itu tidak wajib. Itu diperangi Pak. Kalau sempatnya tidak zakat diperangi, gawat ini. Banyak orang-orang dahyu nih yang kaya gak mau bayar zakat tuh banyak. Tapi bukan gara-gara gak wajib, gara-gara pelit. Gara-gara pelit. Kan gak diperangi sama orang bas kan? Sama pemerintah gak diperangi kan? Kenapa? Karena dia masih yakin zakat itu wajib, cuma gak mau bayar zakat karena pelit. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa supaya kita ini merasakan iman yang pertama, cinta pada Allah dan Rasulnya itu maksimalkan lebih dari yang lainnya. Yang kedua, menjadi seseorang Pak, cinta atau tidak itu niatkan hati, ini adalah makhluk Allah, karena itu semua untuk Allah, insya Allah nanti aman itu. Yang ketiga, kita ini hendaknya tidak sampai kafir. Insya Allah kita ini kafir enggak, cuma hati-hati dengan tingkah laku, ucapan, perbuatan kita yang menyebabkan kita kafir. Namanya Islam, tapi dalam catatan Allah kita dianggap kafir. Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya yang saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.